Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Hai, saya adalah Ani Nur Hasana yang sekaligus merupakan Kaprodi di Teknik Sipil. Saya mengajar di Universitas Bandar Lampung, khususnya di Teknik Sipil, itu mulai dari tahun 1997. Cukup lama ya, 23 tahun sudah saya lalui. Nah, saya mengecam pendidikan S1 itu di UBL. Jadi saya alumni juga nih di sini. Kemudian saat saya lulus langsung ditawarkan untuk menjadi dosen di sini dan melanjutkan pendidikan S2 dan S3 di Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya saya memperdalam bidang hidro atau keairan, khususnya teknik pantai. Sehingga di sini saya mengajar mata kuliah fisika terapan, teknik pantai dan pelabuhan. Karena posisi saya sebagai Kaprodi, nanti adik-adik semua akan sering berhubungan dengan saya tentang masalah akademik. Demikian perkenalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titis Zulkitasari STMT. Saya mulai bergabung dengan UBL pada tahun 2017. Saya saat ini mengajar mata kuliah struktur kayu dan teknik fondasi. Bagi mahasiswa yang ingin mempelajari lebih dalam mengenai struktur kayu dan fondasi, bisa berdiskusi lebih dalam dengan saya. Terima kasih. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Susilwati STMT. Saya dosen di Prodi Teknik Sipil. Saya mulai bergabung di Universitas Bandar Lampung pada tahun 2008. Saat ini saya dipercaya mengampu mata kuliah drainase dan K3 konstruksi. Dan saya juga bergabung di kelompok bidang ilmu pengembangan sumber daya air. Apabila adik-adik mahasiswa, khususnya Prodi Teknik Sipil, ingin lebih mengenal lebih lanjut tentang mata kuliah drainase dan K3 konstruksi, silahkan berdiskusi dengan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Anda Yufri MT. Saya mengajar di Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil mulai dari tahun 86 sampai dengan sekarang, dan saya juga mendapat jabatan rangkap sebagai Kepala Biro Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni Universitas Bandar Lampung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada mahasiswa baru untuk Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung. Selamat bergabung di kampus kami, UBL, dan tentunya saya mengharapkan tetap semangat ya mengikuti pelajaran-pelajaran di Teknik Sipil. Dan sebelumnya saya perkenalkan, saya Heri Rianto, sebagai pengajar juga di Teknik Sipil, tapi kebetulan saya adalah Wakil Rektor 1 Universitas Bandar Lampung, dan memang bidang akademik yang saya tangani, dan saya harap adik-adik yang baru bisa bergabung dan nyaman untuk kuliah di UBL.
Saya mengajar di jurusan Teknik Sipil, program studi Teknik Sipil, itu sudah hampir 30 tahun, ya. Dan pelajaran yang saya berikan adalah pelajaran-pelajaran statika, pelajaran-pelajaran struktur, dan memang bidang saya adalah bidang struktur. Dan ini menjadi benang merahnya dari Teknik Sipil, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti dan menjadi seorang ahli sipil yang memang baik untuk adik-adik semua, dan memang kita perlu untuk pembangunan itu. Saya selain mengajar juga, ya suka juga membuat pekerjaan-pekerjaan di luar seperti proyek-proyek, dan kebetulan saya juga dipercaya menjadi tenaga ahli untuk pemerintah Provinsi Lampung maupun di Kota Madia. Di Kota Madia saya sebagai ketua tenaga ahli bangunan dan gedung yang selalu verifikasi atau mengeluarkan izin-izin bangunan untuk bagaimana dia mendapatkan sertifikat layak fungsi. Saya kira itu aja mungkin untuk adik-adik yang baru bergabung di kampus kita, dan tetap semangat, belajarnya harus giat. Semoga nanti kalian bisa keluar menjadi seorang insinyur yang sejati dan dapat membantu semua, tidak hanya di pemerintahan, di swasta pun membangun ataupun menciptakan infrastruktur yang memang bisa digunakan untuk masyarakat luas. Saya kira itu. Selamat bergabung sekali lagi dan semangat. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Nah, itu adalah salah satu salam khas dari Lampung. Baik, saudara-saudara sekalian, perkenalkan, nama saya Insinyur Juniardi MT. Saya merupakan salah satu dosen di program studi Teknik Sipil. Saya merupakan alumni di program studi Teknik Sipil ini masuk tahun 1985. Dan semenjak tahun 1991 selesai dari melakukan pendidikan kuliah di Teknik Sipil UBL ini, saya lanjut menjadi dosen di Teknik Sipil UBL ini. Dan saya melanjutkan pendidikan di S2 di Semarang dengan bidang ilmu transportasi. Pada saat ini saya mengajar, nanti kita akan ketemu pada mata kuliah jembatan, kemudian mata kuliah pemindahan tanah mekanis, dan mata kuliah rekayasa lalu lintas. Di UBL selain mengajar, di luar saya juga mempunyai kegiatan, selalu mengikuti konsultan berencana, buat jalan, buat jembatan, bangun gedung, dan juga terlibat di dalam lembaga jasa konstruksi Provinsi Lampung. Jadi saya yakin nanti adik-adik semua bisa melakukan kegiatan pembelajaran di sini dengan baik, ya. Saya yakin semuanya juga bisa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya sederhana, Sugito aja ya. Riwayat pendidikan saya dari S1-nya dari UPL, saya masuk tahun 1985 ya. Kemudian lulus 1992. Jadi lumayan panjang perjalanannya. Karena kalau dulu masih ada ujian lokal, kemudian ada ujian negara. Jadi ujiannya berkali-kali, kemudian saya menyelesaikan
S2 di Institut Teknologi Bandung, masih di program studi teknik sipil tapi konsentrasinya geoteknik. Mata kuliah yang saya ajar antara lain mekanika tanah, teknik pondasi, kemudian ilmu ukur tanah, dan kapita selekta. Nah, kalau di S2 saya memberikan materi fenomena teknik sipil dan aplikasi komputer tentang teknik sipil. Nah, kegiatan saya selain di kampus, saya banyak kegiatan di luar, yaitu di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Lampung. Kebetulan saya sebagai wakil ketua 3 yang membidangi penyelesaian sengketa dan arbitrase. Nah, selain di LPJK, saya juga aktif di Asosiasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi atau A2K4. Saya sebagai wakil ketua. Kemudian saya di HPJI, kemudian di Asosiasi Ahli ATAKI ya, di ATAKI, Asosiasi Ahli Teknik Konstruksi Indonesia. Saya di ATAKI itu sudah sejak tahun 2012 sepertinya ya, sampai sekarang. Mungkin itu kegiatan organisasi di luar ya yang berada di lingkungan jasa konstruksi. Mungkin itu saja perkenalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, perkenalkan nama saya Ilyas Sadat, STMT. Saya mengajar di UBL sejak 2002 hingga saat ini. Mata kuliah yang saya ajar adalah Analytical dan Creative Thinking, Irigasi dan Bangunan Bendung. Mata kuliah lain adalah Manajemen Konstruksi. Nah, bila adik-adik yang ingin mengembangkan keilmuan di bidang irigasi dan MK, bisa berdiskusi dengan saya. Saya ucapkan selamat datang di Universitas Bandar Lampung. Semoga ilmu yang kalian dapat akan lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrizal, ya, singkat namanya ya. Saya mengajar di Universitas Bandar Lampung itu sejak tahun 2008. Berarti saat ini sudah 20 tahunan ya. Nah, alhamdulillah saya mengajar konsentrasi di keairan atau istilahnya sumber daya air. Jadi mata kuliah yang saya ampu itu adalah antara lain hidrolika teknik, hidrologi teknik, kemudian manajemen sumber daya air, dan intinya adalah materi-materi yang terkait dengan keairan. Yang jelas memang mata kuliah di teknik sipil itu ada beberapa macam. Nah, konsentrasi SDA sumber daya air ini adalah suatu hal yang penting ya. Kalau nanti ada yang berminat terkait dengan bendungan, irigasi, sungai, dan lain sebagainya yang terkait dengan air, embung, atau bencana-bencana keairan ya, banjir dan lain sebagainya, itu nanti akan ketemu dengan saya dan kita akan belajar mendalami hal itu dengan lebih baik lagi. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Insinyur Ahmad Ihsan Karim, MT, sebagai dosen teknik sipil, mengabdi sejak 1993. Bidang ilmu saya adalah transportasi. Jika Anda tertarik untuk mengambil sub bidang itu,
adalah pilihan tepat Anda kuliah di sini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dr. Insinyur Rajiman STMT MM, dosen Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil, Universitas Bandar Lampung. Saya mengampu mata kuliah Manajemen Konstruksi dan Teknologi Bahan bagi adik-adik mahasiswa yang akan mengambil tugas akhir mata kuliah khususnya konsentrasi di Manajemen Konstruksi. Kami persilahkan hubungin saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawadikap, Sabadimayhab. Let me introduce myself. My name is Aditya Matidanar Hidayat, STMSC. Since 2016, I'm joined to University of Bandar Lampung. My concentration in civil engineering is transportation engineering, and I teach traffic engineering in here. Now I'm studying in Chulalongkorn University getting PhD, so let me discuss about the traffic engineering with me. Bye. Halo, saya Roni Hasudungan Purba, dosen Prodi Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung. Saya bergabung ke UBL itu sebenarnya sudah cukup lama, dari 2003. Tapi saat itu saya belum mengajar. Saya lulus S1 saat itu dari Institut Teknologi Bandung. Dan kemudian 2004 saya disekolahkan oleh UBL untuk mengambil Magister S2 di University at Buffalo, The State University of New York di Amerika Serikat sampai 2006. Lalu kemudian 2006 saya pulang ke Indonesia, sempat mengajar 2 tahun. 2008 saya kembali lagi ke universitas yang sama, dari 2008 sampai 2013 di universitas sama. Konsentrasi yang saya ambil untuk master dan doktoral itu sama, yaitu tentang struktural dan kegempaan. Jadi itu yang menjadi bidang konsentrasi saya, mempelajari bagaimana sebuah struktur itu baik dia beton, baja, ataupun kayu berperilaku kalau ada beban gempa. Dan kita, kalau nanti kalian misalkan mengambil mata kuliah saya, kita akan belajar bagaimana mendesain struktur-struktur tersebut supaya bisa menahan beban gempanya. Nah, 2013 sebenarnya saya tidak langsung pulang ke tanah air. Saya sempat bekerja di sana 2 tahun mengajar di University of Minnesota at Duluth, menimba pengalaman mengajar di sana sebelum pulang ke tanah air. Nah, selain sebagai dosen, saya juga sebagai kepala laboratorium pengujian teknik sipil. Jadi nanti kita sering berinteraksi di teknik sipil itu, banyak sekali praktikum. Jadi praktikum-praktikum seperti sumber daya air, jalan raya, beton, tanah, itu di bawah koordinasi saya. Jadi walaupun secara kelas mata kuliah saya itu bukan praktikum, tapi banyak praktikum-praktikum yang saya koordinasikan juga. Mata kuliah saya sendiri lebih sering saya mengajar struktur baja. Struktur baja itu ada 2 kelas, baja dan baja komposit, dan juga analisa struktur statis tak tentu dan struktur gempa. Jadi itu yang menjadi konsentrasi dan keseharian saya. Nah, kalau kalian nanti bergabung dengan penelitian saya, sehari-harinya selain mengajar dan di laboratorium, saya juga mengajak mahasiswa-mahasiswa untuk melakukan kegiatan penelitian yang menjadi bagian dari tugas akhirnya. Biasanya nggak jauh dari hal-hal kegempaan dan juga material struktur. Ya, jadi selamat datang di program studi teknik sipil. Semoga kalian menemukan passion-nya sebagai seorang sarjana teknik sipil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Ya, saya di sini selaku Kaprodi Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung. Nama saya Ani Nur Hasanah, akan memaparkan beberapa hal tentang teknik sipil. Mungkin adik-adik tahu apakah itu teknik sipil. Teknik sipil ilmu yang mempelajari tentang
hal-hal yang berkaitan dengan bangunan atau infrastruktur. Kalau dibilang teknik sipil ini masih seksi gitu ya. Kenapa seksi? Ya karena peluang kerjanya masih sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Untuk itu saya ucapkan selamat datang bagi adik-adik mahasiswa baru yang telah bergabung di Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung dan ikut menjadi bagian dari Civitas Akademika Universitas Bandar Lampung. Teknik Sipil UBL terlebih dahulu berdiri untuk S1-nya ya, bukan D3-nya. Jadi Teknik Sipil UBL merupakan teknik sipil tertua di Provinsi Lampung. Teknik Sipil UBL telah meraih akreditasi A sejak tahun 2017 dan merupakan satu-satunya teknik sipil di luar Pulau Jawa yang mendapatkan akreditasi A. Nah, di Teknik Sipil UBL itu ada konsentrasi bidang ilmu. Ya. Ada 4 konsentrasi bidang ilmu yang akan nanti kita peroleh. Pertama adalah struktur, kemudian ada bidang konsentrasi sumber daya air dan lingkungan, kemudian ada bidang geoteknik, kemudian juga ada bidang transportasi dan manajemen konstruksi. Nah, nanti pada akhir perkuliahan itu bisa dipilih konsentrasi mana yang akan dipilih. Kurikulum yang akan ditempuh di sini adalah sebanyak 145 SKS yang di dalamnya akan terdapat juga kerja praktek, sehingga mahasiswa akan terjun langsung ke lapangan selama 2 bulan untuk mendapatkan ilmunya langsung dan melihat langsung pekerjaan apa di bidang teknik sipil. Selain itu juga ada proyek-proyek yang bisa diikuti oleh mahasiswa, biasanya adalah mengikuti proyek-proyek penelitian dosen. Beberapa mahasiswa telah mengikuti proyek dosen seperti misalnya ikut penelitian sampai ke Universitas Gadjah Mada, ada yang mengikuti penelitian juga di lab teknik sipil, dan banyak lagi lainnya. Selain itu juga ada mahasiswa-mahasiswa yang ikut dalam kegiatan pengabdian masyarakat, seperti misalnya ketika tsunami yang terjadi di Selat Sunda, mahasiswa kita ikut dalam suatu kegiatan yang mengedukasi para penduduk dan juga para siswa di SMA Negeri 2. Jadi banyak sekali kegiatan yang bisa nanti diikuti oleh adik-adik mahasiswa baru. Teknik Sipil UBL juga sering dalam bidang akademik mengundang para pakar untuk kuliah umum dan berbagai kegiatan, seperti juga pelatihan software dan lain sebagainya. Pakar yang diundang baik dari dalam negeri maupun kadang-kadang juga melakukan webinar dengan para pakar dari luar negeri. Jadi untuk bidang ilmu pengetahuan di sini akan banyak bertambah dan juga mensupport skill adik-adik sekalian. Kegiatan mahasiswa di teknik sipil ada berbentuk Karnaval Civil Engineering ya, atau CCE yang diadakan hampir setiap tahun. Tapi tahun ini karena corona kegiatan tersebut tidak berjalan. Mudah-mudahan nanti pada kondisi berikutnya kita dapat menyelenggarakan itu. Kita di dalam kegiatan ini mengundang berbagai mahasiswa dari seluruh Indonesia untuk ikut serta dalam berbagai perlombaan. Nah, untuk mahasiswa teknik sipil UBL sendiri bagaimana? Mahasiswa teknik sipil UBL telah mengikuti berbagai macam perlombaan secara tingkat nasional. Dan mahasiswa kita mampu bersaing di tingkat nasional. Misalnya, dalam kegiatan LKTI yang diselenggarakan oleh UGM, mahasiswa UBL termasuk yang diperhitungkan. Karena apa? Ya, saingan kita dari PTN-PTN yang terkenal ya, tapi UBL mampu bersaing dan selalu ikut menjadi juara juga di dalamnya. Kemudian juga lomba-lomba lain seperti lomba bendungan nasional, dan kita mampu bersaing di sana. Nah, bagi adik-adik yang berminat untuk ikut lomba, kalau sudah masuk final, maka semuanya akan difasilitasi. Ya, jadi jangan khawatir, apalagi hadiahnya itu akan buat adik-adik semua gitu ya. Jadi cukup menggairahkan gitu ya, menambah uang saku dan bisa ikut jalan-jalan juga. Nah,
Teknik Sipil UBL telah bekerja sama juga dengan LPJK, sehingga sering mengadakan kegiatan untuk sertifikasi. Teknik UBL sebagai mitra LPJK sering mengadakan pelatihan kompetensi, sertifikasi, keahlian. Nah, adik-adik bisa mengikuti kegiatan tersebut secara gratis, sehingga banyak sekali bekal yang telah diberikan di kami untuk adik-adik nanti terjun ke dunia kerja. Nah, demikianlah saya pikir cukup segala sesuatu yang berhubungan dengan teknik sipil. Selamat datang sekali lagi di Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung. Selamat bergabung. Semoga adik-adik mampu mengikuti seluruh rangkaian perkuliahan dari awal hingga kelulusan nanti. Salam gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Ansyarul Haq ST. Saya merupakan alumni dari program studi Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung. Saya masuk di program studi Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung pada tahun 2016. Kemudian saya menyelesaikan studi saya selama 3,5 tahun dan lulus di tahun 2020, tepatnya di bulan Juli. Saya adalah peringkat pertama mahasiswa berprestasi di Universitas Bandar Lampung, serta mahasiswa berprestasi di L2 Dikti wilayah Sumatera bagian selatan. Selain berkecimpung di bidang akademik, saya juga berkecimpung di banyak perlombaan. Di antaranya adalah Lomba Rancang Bendung Nasional. Kebetulan saya dan tim saya itu menjadi finalis, di mana lomba tersebut berlangsung di Lombok. Kemudian ada Lomba Karya Tulis Ilmiah di Universitas Gadjah Mada. Kebetulan dalam 2 tahun saya berpartisipasi di sana. Selanjutnya ada Lomba Pemilihan Mahasiswa Berprestasi itu sendiri, kemudian Lomba Inovasi Teknologi, dan lain-lain. Kemudian di bidang non-akademik sendiri, saya berkecimpung di organisasi Resimen Mahasiswa. Kebetulan saya adalah Komandan Batalion Resimen Mahasiswa Batalion 204 Gapertis, periode 2019-2020. Selain itu juga saya berkecimpung di Federasi Olahraga Karate Indonesia. Saya pernah menjadi atlet dan sekarang saya menjadi pelatih dan wasit juri Forky. Kemudian di Universitas Bandar Lampung sendiri merupakan program studi dengan akreditasi A satu-satunya di wilayah Sumatera untuk perguruan tinggi swasta. Saya ingin bicara kepada adik-adik bahwa Universitas Bandar Lampung mempunyai pola pembelajaran yang sangat baik karena para dosen itu friendly, sistemnya juga sangat mudah, dan bagi kalian yang mempunyai banyak prestasi itu sangat didukung oleh universitas itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi selamat datang untuk adik-adik sekalian. Selamat belajar, semangat, dan semoga kalian bisa mendapat ilmu dan prestasi setinggi mungkin di Universitas Bandar Lampung. Salam teknik.